Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bang. Baiklah anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Yang tidak hadir siapa aja nih? Eva ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa nyusul ya Evanya. Ya, Pak. Oke, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta satu ketua kelas atau siapa untuk memimpin doanya agar nanti pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Dan silakan anak-anak pimpin doanya. Kemana kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar ya. Ya, Pak. Nampaknya yang belum bisa hadir nih Eva ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang himpunan ya. Jadi kita akan mengenal apa itu konsep himpunan ya. Tentunya kalian harus mengingat kembali materi sebelumnya yaitu tentang bilangan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama nanti diharapkan kalian bisa menyusun konsep atau pengertian dari himpunan ya. Dalam memperhatikan permasalahan-permasalahan nanti kalian bisa menyelesaikan pengertian dari konsep himpunan. Kemudian kalian juga bisa mengelompokkan nanti mana yang dikatakan himpunan dan bukan himpunan ya. Nah, kehidupan sehari-hari bisa kalian memberikan contoh. Kemudian juga kalian nanti bisa menyajikan himpunan dengan 3 cara ya. Nah, ada cara pertama yaitu dengan sifatnya, yang kedua dan yang ketiga dengan menyebutkan anggotanya, kemudian yang terakhir yaitu dengan mendefinisi. Habis loh. Oke. Pelajaran kita hari ini ya. Oke, ya, materi kita hari ini adalah konsep himpunan ya. Agar lebih memahami apa itu tentang konsep himpunan, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah gambar sebuah pasar ya, di mana di sana banyak sekali jenis-jenis apa itu kelompok-kelompok dari penjual di pasar ya, macam-macam ya kelompok dagangnya. Ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual buah-buahan yang lengkap di sana ya. Ayo kita amati sama-sama anak-anak. Oke, kalau menurut Bulan gimana Bulan tentang gambar tersebut? Apa yang bisa Bulan simpulkan? Sebuah pasar yang Kalau Vina gimana Vina? Menurut Vina gimana tuh? Gambar apa tuh? sebuah pasar Ya, macam-macam di sana ada pasar yang menjual berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan, dan lauk-pauk. Macam-macam di sana ya. Jadi kelompok dagang tersebutlah yang dikatakan dengan himpunan ya. Iya. Di situ ada kelompok sayur mayur ya. Mungkin kalau kita masuk ke kelompok sayur mayur, itu nanti yang akan ketemu hanya khusus sayur-sayuran saja. Ya. Begitu juga kalau kita masuk kelompok apa itu di sana ya. Buah-buahan, Pak. Ada di sana ya, buah-buahan ya. Mungkin di sana yang ada hanya buah-buahan saja ya. Untuk yang lain tentu tidak ada di sana ya. Coba kita amati sama-sama di sini, nampak ya tampilannya. Mana yang dikatakan himpunan, mana yang bukan himpunan. Mungkin dari keterangan contoh-contoh itu, kalian bisa menyimpulkan nanti apa yang termasuk ke dalam himpunan dan bukan himpunan. Coba selesaikan persoalan di bawah ini, diskusi dengan teman-teman kamu ya. Jadi untuk mendiskusikan ini, kalian masuk ke kelompok belajar yang kemarin ya, yang sudah dibentuk kelompok belajarnya di grup WA. Yang pertama permasalahannya apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan himpunan. Silakan didiskusikan ya. Kemudian coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan himpunan dan berikan alasannya ya. Oke, silahkan gabung ke grup WA-nya masing-masing.
Ayo. Oke anak-anak, gimana? Sudah selesai semuanya nih? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Kelompok 1 sudah ya, kelompok bulan? Jadi himpunan adalah sesuatu yang dapat didefinisikan secara cepat. Dan himpunan adalah sesuatu yang tidak dapat dikelompokkan atau sulit didefinisikan secara cepat. Oke, kemudian kalau contoh-contohnya gimana? Contoh himpunan siswa DPC yang memakai kerudung berwarna putih kan bisa Bisa dikelompokkan. dikelompokkan ya. Suaranya tuh putus nah ya. Kemudian yang bukan himpunan apa? Siswa 7C yang cantik itu kan berbeda pendapat. Iya, boleh. Itu contohnya. Alasannya seperti itu ya. Oke, kalau kelompok 2 gimana? Kelompok Dika ya? Iya, Pak. Iya, silakan Bulan di mute dulu. Gantian. Silakan Dika, gimana? Jadi himpunan merupakan sekumpulan benda atau makhluk hidup yang bisa dikelompokkan. Oh, gitu ya. Kalau yang bukan himpunan, gimana pendapat teman-teman? Yang bukan himpunan yaitu benda atau makhluk hidup yang tidak mesti bisa dikelompokkan karena tidak mesti semuanya sama. Oh, gitu ya. Oke. Kalau kelompok 3 gimana? Contoh-contohnya ada Dika? Ada, Pak. Coba satu aja, satu yang himpunan, bukan himpunan. Kemudian alasannya apa? Berikut contoh yang termasuk himpunan. Iya. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kalau yang bukan himpunan? Yang tidak termasuk himpunan, kumpulan makanan yang lezat. Iya. Kenapa itu dikatakan bukan himpunan? Apa, Pak? Kenapa yang contoh kedua tadi dikatakan bukan himpunan, yang makanan lezat tadi? Alasannya apa? Karena yang bukan himpunan yaitu tidak mesti bisa dikelompokkan, Pak. Mungkin yang makanan lezat tadi ya tidak bisa dijelaskan ya, dikelompokkan. Ya, Pak. Iya. Kalau kelompok 3, kelompoknya Eva ya, kelompok siapa kelompok 3? Rahayu mungkin, Pak. Rahayu ya? Belum bergabung ya? Kelompok 3. Kalau menurut kelompok 3, Pak, Ada ya? Ya, silakan Rahayu. himpunan itu adalah sesuatu yang dapat didefinisikan, sedangkan yang bukan himpunan adalah sesuatu yang tidak dapat atau mustahil untuk didefinisikan. Tidak dapat dijelaskan ya, tidak dapat. Contohnya apa? Contohnya, kalau yang himpunan, nama-nama siswa yang berinisial R, karena Iya. bisa dikelompokkan. Iya. Kalau yang bukan himpunan, kumpulan lukisan indah, karena pendapat setiap orang itu beda-beda. Iya, jadi itu yang termasuk bukan himpunan ya. Karena indah menurut Rahayu mungkin beda lagi indahnya menurut Pandu gitu ya. Jadi kumpulan itu bukan termasuk ke dalam himpunan ya. Mungkin dari penjelasan contoh-contoh tadi kalian bisa menyimpulkan ya apa itu pengertian dari himpunan. Kembali lagi ke materi kita ya. Nih. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ya berdasarkan permasalahan di atas tadi, contoh-contoh dan alasannya. Mungkin dari kelompok 1 dulu bisa menyimpulkan apa itu ya yang dimaksud atau pengertian dari himpunan ya. Silakan dulu kelompok 1, 2 atau 3, silakan ganti-gantian. Adit ya Adit, silakan Adit. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas.
Iya. Jadi itu kesimpulannya ya. Mungkin dari Adit bisa kita pahami bahwa sekumpulan benda atau objek apapun yang dapat didefinisikan atau yang dapat ya dijelaskan ya. Jadi jelas anggotanya. Itu yang dikatakan dengan himpunan. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu cara penyajian himpunan. Ada 3 cara ya. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya. Ini contohnya ya. Himpunan A anggotanya adalah 357. Jadi kita sebutkan anggotanya, jelas dia ada anggotanya ya. Kemudian setiap kita menyatakan himpunan selalu kita menggunakan ini tanda kurungnya ya, kurung kerawal nih. Itu menandakan bahwa himpunan anggotanya merupakan suatu himpunan. Himpunan. Itu harus pakai tanda ini ya, kurung kerawal seperti ini ya. Jadi kalau dia hanya kurung biasa itu bukan himpunan ya. Jadi intinya kata kuncinya, kalau dia di dalam kurung kerawal ini merupakan anggota suatu himpunan ya. Itu contohnya kita menyebutkan anggota suatu himpunan ya. Kemudian kalau cara yang kedua itu dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Ini contohnya. Kalau kita kaitkan dengan contoh 1 tadi ya, contoh di atas, himpunan A itu adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 1. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan ya. Ya lihat nih. Ya dengan lambang itu intinya ya. Kita menyajikannya dengan lambang, dengan kode gitu ya. Contohnya ini. Himpunan A X di mana X lebih dari 1, X kurang dari 8 ya. X itu adalah bilangan ganjil. X ini ya dinyatakan dengan pasti keterangannya adalah bilangan ganjil. Kira-kira bisa dipahami nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Latihan ini Bapak bagikan nanti di grup WA-nya dalam bentuk link ya. Oke, kita tunggu temannya ya. Oke, sudah masuk semua ya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Ada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian himpunan ya. Sudah disampaikan oleh teman tadi bahwa himpunan adalah atau objek yang dapat dinyatakan atau didefinisikan dengan jelas ya kan. Kemudian cara penyajian himpunan sebelum penyajian tadi ada contoh-contohnya ya, contoh yang himpunan dan bukan himpunan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah bisa menyebutkan tadi contoh himpunan dan bukan himpunan serta alasan-alasannya. Kemudian kalian juga sudah bisa tadi menyajikan himpunan ya dengan 3 cara ya, sudah paham. Jadi ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menyebutkan sifatnya, yang ketiga dengan notasi bentuk himpunan. Jadi 3 cara itu cara penyajian himpunan ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya materi kita yaitu tentang sifat himpunan ya. Nanti ada kardinalitas himpunan, himpunan kuasa dan himpunan kosong. Seperti itu ya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, minta temannya tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat ke depannya. Silakan ketua kelas tutup dengan doa dulu. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Pak Airi, pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.